Tim Asia yang lolos sekarang ya 12 tim itu nothing dibanding tim Eropa. Lu kalau nggak lolos group stage, how good are you gitu loh. Ada seorang pengamat sepak bola yang cukup dikenal luas, yang biasa kita kenal dengan nama Coach Justin, pernah berkomentar dengan cukup tajam, tim Asia tidak ada apa-apanya di ajang bergengsi 4 tahunan ini. Kalimat itu terdengar keras, mungkin terlalu keras bagi sebagian orang. Tapi setelah babak grup Piala Dunia 2026 selesai, kita harus jujur kepada diri sendiri. Apa yang dikatakan Coach Justin, cukup terbukti kebenarannya. Ini debat yang selalu lahir di Indonesia karena orang Indonesia merasa Asia bisa berbicara dengan di sepak bola. You cannot. Korea Selatan, di Piala Dunia 2026, Korea Selatan tergabung di grup A, bersama tuan rumah Meksiko, Afrika Selatan, dan Republik Ceko. Sebelum turnamen dimulai, banyak orang berekspektasi Korea Selatan akan mulus melangkah ke babak 32 besar. Dan pertandingan pertama seolah membenarkan ekspektasi itu. Korea Selatan menang 2-1 atas Republik Ceko. 3 poin di tangan, semangat membara, ekspektasi semakin besar. Tapi terkadang, awal yang terlalu baik justru membuat orang lupa bahwa perjalanan masih panjang. Di pertandingan kedua, Korea Selatan kalah 1-0 dari tuan rumah Meksiko. Dan di pertandingan ketiga, mereka kembali kalah 1-0 dari Afrika Selatan. 2 kekalahan beruntun, dari tim yang tadinya optimis. Korea Selatan kini harus menggantungkan nasibnya pada hasil pertandingan dari grup lain, bersaing memperebutkan peringkat 3 terbaik. Dan hasilnya, Korea Selatan gagal lolos ke babak 32 besar. Impian yang sempat terasa begitu dekat, kini harus dikubur dalam-dalam. Qatar, salah satu tim Asia yang cara lolosnya ke Piala Dunia 2026, sudah menuai kontroversi sejak awal. Qatar tergabung di grup B, bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan Bosnia. Tidak ada yang menaruh ekspektasi tinggi pada Qatar. Tapi di pertandingan pertama, Qatar cukup mengejutkan dengan berhasil menahan imbang Swiss 1-1. Secerca harapan muncul, tapi terkadang, ekspektasi yang lahir dari satu hasil bagus, adalah awal dari kekecewaan yang lebih besar. Di pertandingan kedua, Qatar dibantai abis oleh tuan rumah Kanada, dengan skor yang tidak bisa diperdebatkan, 6-0. Di pertandingan ketiga, Qatar kembali kalah 3-1 dari Bosnia. Klasemen akhir, Qatar menjadi juru kunci grup B, tidak lolos ke babak 32 besar. Iran, di Piala Dunia 2026, Iran tergabung di grup G, bersama tim kuat Belgia, Mesir, dan Selandia Baru. Jujur saja, penampilan Iran di fase grup ini sejatinya tidak buruk. Mereka tidak kalah di satu pertandingan pun. Di pertandingan pertama, Iran menahan imbang Selandia Baru 2-2. Di pertandingan kedua, mereka menahan imbang Belgia 0-0. Dan di pertandingan ketiga, Iran kembali imbang 1-1 lawan Mesir. 3 pertandingan, 3 imbang, tidak ada kekalahan, tapi juga tidak ada kemenangan. Seperti Korea Selatan sebelumnya, Iran harus menggantungkan nasibnya pada hasil grup lain untuk perebutan peringkat 3 terbaik. Dan hasilnya, Iran dinyatakan gagal lolos ke babak 32 besar. Arab Saudi, tim yang kontroversi cara lolosnya ke Piala Dunia 2026, tidak jauh berbeda kontroversial dari Qatar. Arab Saudi tergabung di grup H, bersama Spanyol, Uruguay, dan Tanjung Verde. Sekilas memang terlihat seperti grup neraka, tapi di sana ada Tanjung Verde, tim debutan yang baru pertama kali hadir di Piala Dunia. Ekspektasi Arab Saudi sudah jelas, tidak masalah kalah dari Spanyol dan Uruguay. Yang penting harus menang lawan Tanjung Verde, untuk mengincar posisi 3 terbaik. Rencana awal bahkan berjalan lebih baik dari dugaan. Arab Saudi justru berhasil menahan imbang Uruguay 1-1 di laga pertama. Kepercayaan diri meningkat, tapi terlalu percaya diri di awal terkadang adalah awal dari kejatuhan yang paling pahit. Di pertandingan kedua, Arab Saudi dibantai Spanyol 4-0. Dan di pertandingan ketiga, laga penentu yang seharusnya menjadi momen penebusan, Arab Saudi justru tidak mampu membobol gawang Tanjung Verde. Skor akhir 0-0, Arab Saudi gagal membawa poin penuh dari tim debutan itu, dan harus mengubur ekspektasi mereka sendiri. Klasemen akhir, Arab Saudi menjadi juru kunci grup H. Dan siapa yang lolos ke babak 32 besar dari grup H?
Tanjung Verde, tim debutan yang tidak diperhitungkan siapapun, justru melampaui Arab Saudi yang sudah 7 kali tampil di Piala Dunia. Sungguh sebuah ironi yang tidak ada yang bisa mereka sembunyikan. Irak, tim Asia yang datang ke Piala Dunia 2026. Dengan perjuangan paling panjang, Irak tergabung di grup I, bersama Norwegia, Prancis, dan Senegal. Inilah grup neraka yang sesungguhnya. Tidak ada ekspektasi besar untuk Irak. Di pertandingan pertama, Irak dibantai Norwegia 4-1. Di pertandingan kedua, Irak dicukur Prancis 3-0. Di pertandingan ketiga, Irak ditenggelamkan Senegal 5-0. 3 pertandingan, 3 kekalahan, 0 poin. Klasemen akhir, Irak menjadi juru kunci grup I. Yordania, tim yang tidak bisa diremehkan. Tapi di Piala Dunia 2026, Yordania tergabung di grup J, bersama juara bertahan Argentina, Austria, dan Aljazair. Tidak ada kata mudah untuk menggambarkan grup ini, dan hasilnya membuktikan kesulitan itu. Di pertandingan pertama, Yordania kalah 3-1 dari Austria. Di pertandingan kedua, Yordania sempat unggul dan hampir meraih poin. Tapi keadaan dibalik oleh Aljazair di akhir pertandingan. Yordania kalah 2-1, dan di pertandingan ketiga, berhadapan dengan juara bertahan Argentina, Yordania harus takluk lagi 3-1. 3 pertandingan, 3 kekalahan, 0 poin. Klasemen akhir, Yordania menjadi juru kunci grup J. Uzbekistan, tim Asia Tengah yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan penuh semangat dan ambisi, Uzbekistan tergabung di grup K, bersama Portugal, Kolombia, dan Republik Kongo. Di pertandingan pertama, Uzbekistan ditaklukkan Kolombia 3-1. Di pertandingan kedua, Uzbekistan ditenggelamkan Portugal 5-0. Dan di pertandingan ketiga, Uzbekistan dibungkam Republik Kongo 3-1. 3 pertandingan, 3 kekalahan, 0 poin. Klasemen akhir, Uzbekistan menjadi juru kunci grup K. Tujuh dari 9 wakil Asia sudah resmi menyusul pulang. Korea Selatan dan Iran gagal lolos pada perebutan peringkat 3 terbaik. Qatar, Arab Saudi, Irak, Yordania dan Uzbekistan jadi juru kunci masing-masing grup. 7 tim, 7 kepulangan, 7 mimpi yang harus dikubur. Setidaknya untuk 4 tahun ke depan. Tapi di antara 7 kabar duka itu, masih ada 2 cerita yang berbeda. 2 tim Asia yang berhasil bertahan. 2 tim yang membuktikan bahwa Asia belum sepenuhnya tumbang. 2 tim itu adalah Australia dan Jepang. Australia, tim Sokeros yang selalu hadir, dengan semangat dan kegigihan, yang tidak pernah bisa diremehkan begitu saja. Australia tergabung di grup D, bersama tuan rumah Amerika Serikat, Paraguay, dan Turki. Di pertandingan pertama, Australia langsung menunjukkan taringnya. Mereka berhasil mencuri poin penuh dari Turki. Dengan kemenangan 2-1, 3 poin di awal memberi fondasi yang kuat. Di pertandingan kedua, Australia harus mengakui keunggulan tuan rumah Amerika Serikat. Kalah 2-0, dan di pertandingan ketiga, Australia ditahan imbang Paraguay dengan skor kacamata 0-0. 1 menang, 1 kalah, 1 imbang. Total 4 poin, dan poin itu lebih dari cukup. Australia berhasil lolos ke babak 32 besar, sebagai peringkat kedua grup D. Jepang, tim samurai biru favorit semua orang Asia. Tim yang sudah lama membangun sepak bola mereka, dengan serius, konsisten, dan penuh dedikasi. Jepang tergabung di grup F, bersama tim kuat Belanda, Swedia, dan Tunisia. Banyak yang berekspektasi Jepang akan kesulitan di grup ini. Tapi disinilah Jepang membuktikan siapa Raja Asia sesungguhnya. Di pertandingan pertama, Jepang berhasil menahan imbang Belanda 2-2. Sebuah hasil yang mengejutkan semua orang. Di pertandingan kedua, Jepang tampil dominan dan menggilas Tunisia 4-0. Kemenangan telak yang tidak bisa dibantah. Dan di pertandingan ketiga, Jepang menahan imbang Swedia 1-1. Hasil yang sudah cukup untuk memastikan langkah mereka. 1 menang, 1 kalah, 1 imbang. Jepang lolos ke babak 32 besar, sebagai peringkat kedua grup F. Asia memang belum bisa berbicara banyak.
Di pesta terbesar sepak bola dunia ini, dari 9 wakil yang dikirimkan, hanya 2 yang berhasil lolos ke babak 32 besar, Jepang dan Australia. Itu pun keduanya hanya sebagai peringkat kedua dari masing-masing grup mereka, sementara 7 tim lainnya harus pulang, mengubur mimpi dalam-dalam, dan kembali harus mencobanya di Piala Dunia 4 tahun mendatang. Ini bukan kabar yang menyenangkan bagi sepak bola Asia, tapi ini adalah kenyataan yang harus dihadapi, bukan untuk membuat kita putus asa, melainkan untuk mengingatkan bahwa masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dan untuk saat ini, hanya ada satu pertanyaan yang tersisa: sejauh mana langkah Jepang dan Australia di babak 32 besar nanti? Biarkan waktu yang menjawabnya.